Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 13 dengan anggota Cahya Lingga Wulandari, Nita Eka Nurhayati, Novaresta Rexlin, dan Naila Farhata Atkia. Kami akan memaparkan tugas ujian akhir semester Ekonomi Politik Internasional dengan pembahasan analisis teori liberalisme dalam kerjasama pembangunan Indonesia dan Uni Eropa. Sebelum kita masuk pada analisis, perlu kita ketahui dan perlu dipahami apa itu liberalisme. Liberalisme adalah ideologi pemikiran politik ekonomi yang memusatkan pada kebebasan individu dan persamaan hak sebagai pilar utama dalam menjalin hubungan antar manusia. Dan di samping itu kita perlu tahu liberalisme dalam hubungan internasional itu seperti apa. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama adalah Manbox dan Reverty mempercayai bahwa dalam aspek politik aktor dapat mendapat untung bersama atau mendapat kerugian bersama yang dikenal dengan variabel sum game. Kelompok liberalisme juga menekankan pemenuhan aktor atas keuntungan absolutnya, yaitu kondisi di mana semua faktor mendapat keuntungan dari suatu hubungan internasional. Kondisi saling ketergantungan ini yang menyebabkan aktor untuk melakukan kerjasama dan mencapai tujuannya. Motivasi dari negara melakukan kerjasama adalah karena absolute gains, sehingga dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kerjasama dalam suatu hubungan internasional lebih dilihat sebagai pertemuan keuntungan yang dapat didapatkan oleh kedua aktor. Selanjutnya terdapat pendapat dari Jackson and Sorensen bahwa terdapat 3 asumsi dasar. Yang pertama adalah liberalisme memandang positif terhadap sifat manusia. Kedua, liberalisme yakin bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual. Ketiga, liberalisme percaya pada kemajuan, dan kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan di banyak bidang kehidupan. Kerjasama dalam hubungan internasional. Yang pertama, Keohane dalam Clarkson mendefinisikan kerjasama sebagai kondisi when actors adjust their behavior to the actual or anticipated preferences of others through a process of policy coordination. Yang kedua, Clarkson menjelaskan bahwa kerjasama basically should lead to reward for all states, not necessarily equal reward, but everyone should benefit. Yang ketiga, Milner 199-2-467 menjelaskan bahwa kerjasama sebagai goal-seeking behavior that strive to reduce the gain available to others to impede their wanted satisfaction. Dari ketiga pendapat di atas, dapat dilihat bahwa setidaknya dalam kerjasama terdapat dua pihak, ada penyesuaian tujuan terhadap kemampuan pihak yang lain, dan ada keuntungan yang didapat oleh semua pihak. Konsep ini dapat digunakan sebagai gambaran fenomena kerjasama pembangunan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Indonesia. Kali ini kita membahas mengenai sejarah kerjasama pembangunan antara Indonesia dan Uni Eropa. Nah, awalnya Uni Eropa masih menjadi EEC atau European Economic Community tahun 1967 dan kerjasama ini semakin meningkat hingga tahun 2000 dan keluarlah kebijakan yang berjudul Developing Closer Relation Between Indonesia and the European Union. Nah, hal ini tentunya mendapat respon baik dari Indonesia dengan meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama melalui kerangka RI dan EU Joint Declaration atau kerjasama deklarasi antara Indonesia dan Eropa. Di pertemuan mereka pada 14 Juni 2000 di Luxembourg sebagai pembuka kerjasama keduanya. Dalam pembangunan kerjasama keduanya di bidang pembangunan secara khusus ditandai dan ditandatangani The EU Indonesia Partnership and Cooperation Agreement atau PCA yang memberikan peluang bagi Uni Eropa untuk melakukan kerjasama di sektor pendidikan, HAM, dan demokrasi
perdagangan dan investasi, serta lingkungan hidup. Nah, tentunya ada kan alasan mereka melakukan kerjasama. Di antaranya yang pertama alasannya yaitu posisi Uni Eropa yang kita ketahui sangat ramai penduduk hingga mencapai 500 juta penduduk yang merupakan seperempat dari PDB global dan seperlima jumlah perdagangan dunia. Sangat banyak bukan? Nah, kedua adanya itikat baik dan komitmen Uni Eropa dalam membantu pembangunan negara lain. Tentunya adanya hubungan saling membantu keduanya. Yang ketiga, posisi Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi dan politik global yang mendorong mereka melakukan berbagai kerjasama, khususnya di Asia. Yang keempat, Eropa merupakan penyumbang dana terbanyak untuk pendidikan di Indonesia. Absolut Jens dalam kerjasama pembangunan Indonesia dan Uni Eropa. Kerjasama yang dipandang dalam perspektif liberalisme, keuntungan bersama atau keuntungan masing-masing pihak menjadi pemicu diadakannya suatu hubungan kerjasama. Kerjasama juga dilakukan untuk menjawab masalah atau kepentingan bersama yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat. Suatu kerjasama juga dapat dipandang sebagai pengimplementasian prinsip dasar manusia pada dasarnya adalah baik. Uni Eropa bekerjasama dengan Indonesia mempunyai kepentingan yang dapat dilihat beberapa keuntungan yang didapatkan melalui kerjasama tersebut. Secara teknis, dari kerjasama yang dilakukan melalui terbukanya hubungan antara keduanya. Adapun keuntungan dari Indonesia, adanya kerjasama pembangunan, memberi bantuan dana dalam menyelenggarakan program pembangunan di beberapa sektor yang disepakati yaitu dari sektor pendidikan, lingkungan hidup, dan penegakan hukum, serta meliputi penyelenggaraan tata pemerintah yang baik. Di tahun 2007 sampai 2013, Uni Eropa memberikan tambahan dana sebesar 494 juta euro sebagai bantuan pembangunan ke Indonesia. Masuknya investasi dari Eropa ke Indonesia dengan ditunjukkan pada jumlah perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa mencapai 20,14 miliar euro hingga meningkat sejak tahun 2008. Mendapatkan keuntungan ekspor barang-barang ke Eropa sebesar 15,45 miliar dolar Amerika. Adapun keuntungan dari Uni Eropa. Uni Eropa mendapatkan keuntungan 7,5 miliar euro lewat kegiatan ekspor barangnya ke Indonesia. Dapat memperluas penyebaran nilai demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Mendapatkan prestasi dan penilaian yang baik sebagai salah satu aktor global yang berperan penting dalam pembangunan dunia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.